Pemirsa, sidang kasus peredaran narkoba di dalam lapas yang menyeret artis Amar Zoni kembali digelar. Sidang kasus narkoba Amar Zoni digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang sebelumnya, Amar Zoni mengakui kesalahannya dan mengaku beberapa kali mengkonsumsi narkoba di dalam rutan. Amar juga menyebutkan bahwa peredaran narkoba di lapas Salemba sudah lama terjadi dan menjadi keseharian di dalam rutan. Pemirsa, Kakor Lantas Polri Irjen Agus Suryo Nugroho memimpin apel pengecekan kesiapan personil dan sarana di Induk PJR Cikampek. Kegiatan dilakukan sebagai langkah awal menghadapi operasi ketupat 2026 jelang arus mudik dan balik lebaran. Kedatangan Kakor Lantas disambut Kepala Induk PJR Cikampek Kompol Sandi Titah Nugraha beserta seluruh personil. Dalam sambutannya, Irjen Agus memberikan apresiasi atas inovasi dan kinerja personil dalam menjaga keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di berbagai operasi besar maupun tugas rutin. Kakor Lantas mengecek kendaraan patroli, ruang komando, dan sistem komunikasi sambil menekankan koordinasi lintas satuan serta inovasi teknologi drone untuk memantau arus lalu lintas. Langkah ini memastikan arus mudik dan balik lebaran di jalur strategis dari dan menuju Jakarta berjalan aman, tertib, dan lancar. Pengamanan lebaran, arus mudik dan balik itu bukan hanya sekedar pengamanan arus lalu lintas, tetapi kita hadir melayani, kita hadir melindungi kepada semua pengguna jalan, masyarakat, dan keluarga yang tentunya harus sukacita untuk bisa merayakan Ramadan dan Idul Fitri. Pemirsa, seorang guru dikeroyok belasan siswa SMK Negeri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi. Pengeroyokan terjadi saat jam belajar setelah sempat terjadi cekcok antara guru dan seorang siswa. Pengeroyokan terhadap seorang guru oleh sejumlah siswa sebuah SMK negeri di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi menggemparkan warga. Insiden pengeroyokan saat jam kegiatan belajar bermula saat oknum guru menegur seorang siswa yang diduga mengucapkan kata-kata tak pantas di sekolah. Namun, teguran dari sang guru justru berujung cekcok. Oknum guru kemudian menampar siswa tersebut hingga terjadi saling pukul. Meski ketegangan sempat mereda, kondisi kembali memanas saat jam istirahat. Diduga tak terima dengan tindakan dan perkataan guru tersebut, sejumlah siswa melakukan pengeroyokan. Pasca kejadian, pihak sekolah langsung mengambil langkah mediasi dan memanggil sejumlah petugas lintas unsur untuk meredam situasi dan menjaga kondusivitas sekolah. Benar terjadi perselisihan paham antara guru dan siswa di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur. Dan pada hari ini kita sudah melaksanakan mediasi yang diikuti oleh Pak Kapolsek, Pak Babinsa, Pak Kanit, beserta jajarannya, serta kita turut mengundang Pak Camat, Pak Lurah, Ketua Komite, beserta siswa dan guru. Dan pembelajaran di SMK Negeri 3 Tanjung Jabung Timur berjalan kondusif. Kami juga menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya keluarga dari para siswa, agar tidak mudah terprovokasi, terpancing oleh isu-isu yang nantinya bisa merugikan kita sendiri. Dan kami berharap kepada seluruh lapisan masyarakat agar tetap bisa menjaga keamanan dan ketertiban. Polisi mengimbau semua pihak menahan diri dan tidak terprovokasi, serta mempercayakan penyelesaian kasus kepada petugas. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Jambi, Hendri Rosta, iNews melaporkan. Pemirsa, sempat viral karena jadi pramugari gadungan, Hairunisa kini malah diberi pendidikan pramugari gratis. Salah satu sekolah pramugari di Kediri, Jawa Timur menawarkan pendidikan pramugari gratis kepada Nisa.
Di tengah sorotan publik terhadap Hairunisa alias Nisha, wanita asal Palembang yang tertangkap basah menyamar sebagai pramugari maskapai komersil, Nisa justru kini mendapat tawaran pendidikan gratis dari salah satu lembaga pelatihan pramugari di Kediri, Jawa Timur. Dalam unggahannya di media sosial, Aeronef Indonesia menawarkan program pelatihan gratis pramugari kepada Nisha karena semangat dan perjuangan Nisha untuk membahagiakan orang tuanya. Sebelumnya, Nisha mengaku ditipu oleh seseorang ketika ingin masuk ke sekolah pramugari di Jakarta. Padahal saat itu ia sudah mengeluarkan uang 30 juta rupiah agar bisa diterima menjadi pramugari. Perempuan berusia 23 tahun itu sudah terlanjur malu dan mengabarkan kepada orang tuanya bahwa ia resmi menjadi pramugari. Nisa mengenakan seragam khas pramugari lengkap dengan kartu identitas dan ikut menjadi kru kabin. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan selanjutnya pemirsa, kami ajak Anda mengetahui pantauan lalu lintas hari ini di sejumlah wilayah melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita akan bergabung dengan Brigadir Treslinda di studio NTMC Polri. Brigadir Treslinda, bagaimana pantauan arus lalu lintas di sejumlah titik di wilayah Indonesia melalui pantauan CCTV? Silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Fajar dan selamat siang pemirsa. Kami mengajak Anda mengupdate informasi arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Kita awali dari kawasan JPO Taman Anggrek, Jakarta Barat. Saat ini arus lalu lintas dari arah Selipi yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar, kemudian di tol dalam kota yang akan mengarah ke tol Airport Prop Sudatma Yatmo saat ini dalam keadaan ramai dan lancar dengan dominasi kendaraan pribadi. Kemudian untuk arus lalu lintas dari tol Jakarta yang akan mengarah ke Tangerang saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Kita beralih ke CCTV selanjutnya yaitu dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Menteng yang akan mengarah ke Mampang saat ini dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Tentunya kami harapkan Anda untuk tetap menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dan juga jaga jarak kendaraan Anda. Untuk kendaraan Menteng yang akan mengarah ke Pancoran saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan pemirsa, kita pantau dari CCTV selanjutnya yaitu JPO Tebet, Jakarta Selatan. Saat ini arus lalu lintas di jalur arteri Semanggi yang akan mengarah ke Cawang dalam keadaan ramai cenderung tersendat seperti yang terlihat. Hal ini juga berhimbas hingga pada kawasan ruas tol dalam kota yaitu yang akan mengarah ke arah Semanggi. Tentunya juga kami harapkan Anda tetap mengutamakan keselamatan di jalan. Kami harapkan Anda juga tidak menggunakan bahu jalan karena bahu jalan diperuntukkan bagi kendaraan darurat saja. Dan pemirsa, demikianlah pantauan CCTV pada siang hari ini. Bagi Anda yang akan beraktivitas tentunya periksa kelaikan kendaraan dan juga pastinya memilih rute-rute yang aman untuk dilintasi mengingat dengan intensitas hujan yang tinggi saat ini tentunya ada beberapa ruas jalan yang tergenang banjir. Untuk itu kami harapkan Anda dapat melalui rute-rute yang aman sehingga kendaraan Anda tidak terendam banjir tentunya. Bagi Anda yang akan mengupdate informasi-informasi seputar arus lalu lintas terkini, kami siap melayani di 15169 ataupun melalui SMS Center kami di 9119. Demikian Brigadir Treslinda melaporkan. Fajar, kembali ke Anda di studio, silakan. Ya, terima kasih Brigadir Treslinda melaporkan langsung dari studio NTMC Polri Jakarta. Selamat bertugas kembali, salam presisi.